Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut muqaddimah tahsin tentang lahan. Nah, lahan ini artinya menyimpang. Al-mailu wal inhiraf anis shawab, menyimpang dari yang benar. Lahan dalam membaca Al-Quran adalah kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak atau mustahak huruf atau berlebihan padanya. Kadang suatu lahan dapat mengubah makna dan kadang juga tidak mengubah makna. Namun baik mengubah atau tidak, keduanya harus kita hindari. Nah, pentingnya kita belajar tentang lahan ini agar kita terhindar dari kekeliruan yang sering terjadi pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Pembagian lahan ada dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Nah, lahan jali artinya lahan yang terang atau jelas, sedangkan lahan khafi artinya lahan yang tersembunyi atau samar. Untuk lahan jali dibagi atas beberapa, ada yang berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan harokat, dan ada yang berkaitan dengan waqaf dan ibtidah. Lahan jali ini betul-betul tidak boleh dilakukan karena dapat mengubah makna ayat yang kita baca. Contoh lahan jali yang berkaitan dengan huruf. Biasanya ada yang mengganti huruf, menambah atau mengurangi huruf. Nah, dalam surah Al-Fatihah ayat 2, misalnya huruf Ain ada yang mengganti menjadi huruf Hamzah. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin diganti menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi hati-hati ya. Salah huruf bisa salah arti. Jadi bacaan yang benar itu artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, tapi karena berubah jadi hamzah jadi segala kehancuran. Artinya jadi segala kehancuran bagi Allah Rabb segala penyakit. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari kesalahan seperti itu. Kemudian contoh menambah huruf pada Quran surah Al-A'raf, wa amtorna alaihim matara. Kadang ada yang menambah huruf pada huruf ta, wa amtorna alaihim matara. Jadi ini hanya ketambahan alif pada ta, dan artinya sudah sangat beda. Pada matara artinya hujan batu, dan matara artinya bandara. Ya, jadi sangat beda. Hati-hati dengan kesalahan seperti ini ya. Kesalahan menambah huruf ya, atau memanjangkan huruf. Selanjutnya berkaitan dengan harokat. Lahan jali yang berkaitan dengan harokat biasanya ada yang menambah harokat, mengubah harokat, fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi dhammah, atau sebaliknya. Contohnya pada Quran surah At-Taubah ayat 3, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, ada yang membaca wa rasulih, mengganti harokat dhammah menjadi harokat kasroh. Nah, ini sangat fatal ya. Artinya pada surah At-Taubah ayat 3 itu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tapi karena harokatnya berganti menjadi kasroh, jadi artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi bagaimana mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya? Makanya kesalahan ini tidak boleh kita lakukan ya. Maka lebih berhati-hati lagi dalam menyebutkan harokat huruf. Lahan jali yang berkaitan dengan waqaf dan ibtidah. Waqaf atau berhenti pada tempat yang menjadikan arti berubah, bahkan bermakna negatif, atau ibtidah pada tempat yang tidak sesuai dan maknanya menjadi negatif, ibtidah atau memulai. Nah, contohnya ada pada Quran surah Muhammad ayat 19 tentang waqaf yang salah. Nah, yang sebenarnya pada
fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi ada yang mewakafkan fa'lam annahu la ilah. Artinya pada ayat 19 dalam Quran surah Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi karena jika wakafnya salah, artinya menjadi ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Itu artinya maknanya bisa jadi negatif. Jadi jangan sampai wakaf pada ilah, ya. Selanjutnya tentang lahan al-khafi, yaitu lahan yang tersembunyi atau samar. Kesalahan ketika membaca Al-Quran yang tidak diketahui secara umum, kecuali oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Bahkan, sebagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Jadi perbedaan antara lahan al-khafi dan lahan jali, yaitu lahan al-khafi ini lahan yang samar atau tersembunyi. Ya, jadi jarang orang yang mengetahuinya. Sedangkan lahan jali, lahan yang dengan jelas orang-orang bisa mengetahui karena berkaitan dengan harokat, panjang pendek, ya, dengan huruf. Ya, jadi sangat jelas bisa diketahui oleh setiap orang. Ini beberapa contoh lahan al-khafi, yaitu mentakrirkan huruf ro secara berlebihan atau terlalu menguranginya. Berlebihan dalam mengucapkan huruf lam, mengurangi atau menambah kadar mad, membaca sambil menggigil, itu secara dibuat-buat, menipiskan huruf-huruf tebal, atau memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Selanjutnya, tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah, membaca sambil dipaksakan menangis secara dibuat-buat, berhenti atau waqaf dengan harokat yang sempurna, menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat, isba' harokat, yaitu menambah sedikit harokat sebelum sukun. Ini beberapa contoh lahan al-khafi. Pada alhamdu ada yang membaca alhamdu. Pada iyyaka ada yang membaca iyyaka. Kemudian pada razaqnahum ada yang membaca razaqnahum. Unzila dibaca unzila. Jadi harusnya ikhfa'nya tarqiq tapi dibaca tafkhim. Dan humul muflihuna dibaca humul muflihuna, tidak mengalirkan nafas pada huruf fa. Padahal seharusnya harus ada nafas pada huruf fa. Selanjutnya pada afwaja, harusnya jim dibaca 2 harokat, tapi ada yang membaca lebih dari 2 harokat. Kemudian pada ja harusnya dibaca minimal 4 harokat, tapi ada yang hanya membaca 2 harokat. Kemudian ar-rahmani ada yang membaca ro-nya tidak ditebalkan, padahal seharusnya huruf ro ditebalkannya ar-ro, ya. Kemudian pada minkum dibaca dengan gunnah dan ikhfa, tapi ada yang membaca dengan izhar, yaitu minkum, padahal harusnya minkum. Dan yang terakhir bismillah dibaca bismillah, ada yang membaca menambah sedikit panjang bi, yaitu contohnya bismillah. Jadi itu beberapa contoh lahan al-khafi. Semoga kita terhindar dari lahan jali ataupun lahan al-khafi. Jadi kita harus banyak belajar. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab-bab dalam ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkam-ahkam, hukum-hukum yang sering muncul dengan suatu sebab, latihan lidah, dan banyak mengulang tadrib atau riyadhah seperti yang selalu kita lakukan setiap harinya. Ini beberapa makharijul huruf yang akan kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya tentang sifat-sifat huruf. Nah, ini sifat huruf yang berlawanan, dan nanti juga kita akan melihat
sifat-sifat huruf yang tidak ada lawannya, seperti qalqalah, shafir, dan lainnya. Insya Allah nanti kita pelajari. Nah, ini tentang bab nun sukun dan tanwin, kemudian nanti juga ada tentang nun sukun, ya, dan lainnya. Insya Allah nanti dipelajari. Selanjutnya ini ahkamul mad. Jadi ini adalah hukum-hukum mad ya. Ada mad tabi'i, mad far'i, dan lainnya. Insya Allah nanti kita pelajari juga ya. Alhamdulillah, itu tadi beberapa bab tajwid yang akan kita pelajari yang disempurnakan dengan talaqi, tadrib atau riyadhah ya. Jadi dalam matan Jazari, walaisa bainahu wa baina tarqihi illa riyadhatum ri'im bifakkihi. Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya, kecuali latihan terus-menerus secara konsisten dengan lisannya. Artinya seseorang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid, kecuali bila ia rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. Ya, jadi harus latihan setiap hari, jangan bosan untuk berlatih huruf ain, huruf to. Ya, meskipun kesulitan tapi insya Allah nanti akan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.